Bonjol ya, Jakarta Pusat, ketinggian air mencapai ketinggian 1 meter. Selain memutuskan jalur mobil dan sepeda motor, banjir ini juga menghentikan aktivitas warga dan karyawan perkantoran. Namun ada juga yang nekat menerobos banjir, akibatnya kendaraan mogok karena mesin masuk air banjir. Ya, selain di Jalan Imam Bonjol, banjir juga memutus jalur protokol Sudirman Tamrin. Ketinggian air mencapai 1,5 meter, akibatnya seluruh kendaraan yang akan melintas dari arah Sudirman Tamrin dan sebaliknya lumpuh total. Derasnya air membuat warga memasang tali untuk melewati jalan yang tergenang air. Tanpa warga yang berkantor sepanjang Jalan Sudirman terpaksa menepi bahkan memadati pedestrian ya. Mereka tidak bisa mencapai tempat kerja mereka karena kendaraan mereka mogok. Tempat ini banyak yang angkutan umum pun tidak bisa lewat di sana ya. Ini terjadi penumpukan warga yang terjebak karenanya banyak bantuan datang ini karena lumpuh total. Sehingga banyak warga yang beraktivitas atau bekerja di sekitar Sudirman ini terjebak di jalan ini, demikian juga mobil-mobil. Ya, tidak bisa melalui lalu lintas dari Tamrin ke arah Sudirman. Ya, kondisi ini juga terulang kembali dari 5 tahun sebelumnya seperti itu. Ya, tapi tetap saja masih ada genangan air dan masih saja ada warga yang belum sepenuhnya berhasil dievakuasi meskipun bala bantuan terus berdatangan ya, baik itu truk-truk damkar untuk membantu mengevakuasi warga yang tidak ada angkutan ya untuk kembali pulang. Di Jalan Jenderal Sudirman airnya semakin meninggi. Nah ini luar biasa nih gambarnya ya pemirsa, begitu deras ini arusnya ya, air genangan air seperti layaknya di sungai. Anda tentu tidak bisa membayangkan ini sebenarnya jalan raya, bahkan jalan protokol yang kemudian berubah menjadi arung jeram ini ya. Seperti inilah kondisi Jalan Es Parman, Jakarta Barat, Kamis siang. Jalan terputus akibat banjir setinggi 60 cm. Kendaraan yang nekat menerobos banjir akhirnya mogok dan harus didorong. Namun, ada juga beberapa kendaraan yang diangkut menggunakan gerobak yang disewakan warga sekitar. Waduk yang memiliki luas 80 hektar dan dibangun pada zaman penjajahan Belanda ini kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Selain mengalami pendangkalan yang sangat parah, di sekitar waduk ini ditumbuhi pemukiman liar. Waduk ini juga penuh tumpukan sampah dan tanaman rumput liar dan eceng gondok. Secara kasat mata, waduk ini lebih terlihat seperti lapangan bola. Dari 13 pintu gorong-gorong yang dimiliki Waduk Pluit, saat ini hanya 4 pintu yang berfungsi. Selebihnya, pintu gorong-gorong tersebut tertimbun sampah dan lumpur. Sehingga jika diguyur hujan, kawasan di sekitar waduk akan kebanjiran. Padahal Waduk Pluit Penjaringan ini mempunyai fungsi yang signifikan, di mana Waduk Pluit ini sebagai pintu masuk air dari beberapa sungai di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung, Sungai Cideng, dan sungai-sungai lain yang nantinya akan dipompa dan dibuang ke laut. Kalau seandainya saya masyarakat kecil, artinya RT setempat bisa berharap ya Pak Jokowi agar bisa memperhatikan kita punya waduk di sini. Karena kalau bukan beliau siapa lagi? Sementara itu terkait kondisi Waduk Pluit yang dipenuhi sampah, Gubernur DKI Jakarta Jokowi berjanji akan melakukan normalisasi waduk yang ada di Jakarta. Semuanya dinormalisasi. Tahun depan ini kita pengerukan di semua sungai. Kemudian normalisasi Sunter, Pesanggerahan, Angke. Kemudian waduk-waduk normalisasi waduk-waduk yang ada dari Sunter, Rio, semuanya garap. Tahun semuanya. Ini ya? Iya. Untuk
Warga berharap gubernur dapat melihat langsung kondisi waduk tersebut dan segera memerintahkan pengerukan dan pengembalian fungsi waduk agar program Jakarta Bebas Banjir dapat terwujud. Joko Widodo bersama wakilnya Basuki Cahayapurnama harus merelokasi warga di bantaran waduk. Yang jelas, resistensi dari warga adalah persoalan utama. Salah satu kesamaan metode yang diterapkan adalah pilihan pendekatan persuasif ketimbang semata-mata penonjolan aksi koersif dan agresif. Tindakan paling baru yang mirip di Solo adalah dialog serius santai dengan wakil warga yang dibalut suasana kekeluargaan sembari bersantap siang Selasa 21 Mei 2013 lalu di Balai Kota Jakarta. Boleh jadi, ini adalah langkah belayan sayang pengayom pada kaumnya yang akan dilakukan secara simultan pada setiap wakil warga yang berbeda-beda. Pendekatan dialog, hampir tiap hari kita ketemu loh dengan warga Pluit itu, tapi dengan kelompok-kelompok yang berbeda-beda terus ketemu loh. Jangan ada yang 5 orang, ada yang 10 orang, ada yang 20 orang, ada yang ke minggu kemarin Jumat itu mewakili 1.200 orang paparan konsep mereka punya, ada yang punya, ada yang tidak. Jadi macam-macam gitu loh. Jangan berpikir kita ini mungkin sudah lebih dari 30 kali ketemu kita, dialog dan ketemu, tapi dengan kelompok yang berbeda. Tapi saya bilang, kalau itu kita dudukin aja Monas sama Balai Kota. Oh, ini dudukin tanah orang nih, rumah sebelah begini. Ini minta MB sama bongkar, dia lebih galak. Lalu sekarang kalau kita bongkar, bisa ganti dulu. Dia langgar HAM orang nggak kan tanah orang? Mau pindah ke tempat yang baru di rusun, ya kan? Disediain, ada TV, ada kulkas, ada tempat tidur, ada meja, kursi makan loh. Kurang apa kita ini? Upaya normalisasi kali dan saluran air terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya dengan mengeruk sampah dan lumpur yang ada di Kalipakin, kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 17 Februari 2013. Agar normalisasi berjalan lancar, dilakukan terlebih dahulu pembongkaran terhadap bangunan-bangunan liar yang berdiri di bantaran kali tersebut. Pantauan beritajakarta.com, sedikitnya 40 bangunan ilegal dibongkar paksa petugas. Pembongkaran dilakukan dengan menggunakan alat berat. Tidak ada perlawanan dari para pemilik bangunan dalam penertiban ini. Mereka hanya bisa pasrah melihat bangunannya dibongkar. Ya, untuk melanjutkan program pasca banjir, kita sudah menginjak ke kali-kali yang sempit dan kedua dangkal. Maka dengan ini kami menertibkan hampir 24 bangunan yang ada di bantaran kali ini dengan begitu lancar karena banyak dukungan dari masyarakat dan warga, antusias sekali mengenai penanganan banjir di Pluit. Nah, dengan adanya ini nanti setelah bantaran ini telah kita tertibkan, kiri kanannya kami usulkan untuk dibuatkan jalan inspeksi agar bermanfaat buat masyarakat, lalu lintasnya bisa berjalan lancar dan memudahkan untuk pemeliharaan kali untuk dikeduk. Maka dengan program Bapak Gubernur dan Bapak Wagub, saya diperintahkan untuk menjadi koordinator di sini untuk menangani pasca banjir ini. Maka terus terang ya saya mohon kepada warganya lah agar bisa membantu dan mendukung program ini. Jadi sebelum 1 minggu kita melangkah untuk menertibkan, kita sudah memberitahu bahwa langkah inilah kita akan mengeruk kali, yaitu demi kepentingan umum, demi kepentingan semuanya. Dan kebetulan yang kita plot adalah di bantaran kali ini memang dari dulunya ada trase jalan. Jadi kita fungsikan kembali, tidak boleh ada bangunan-bangunan. Jadi dulunya masih ada jalan aspalnya, cuma sudah pada rusak. Nah, kita akan rebut lagi, kita fungsikan.
Proyek normalisasi ini merupakan perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mulai dikerjakan sejak 21 Januari hingga 21 April mendatang. Saat ini, Kali Pakin sudah dinormalisasi sepanjang 200 meter dan rencananya akan ditata hingga sepanjang 400 meter. Sungai Pakin, Fluid Penjaringan Jakarta Utara ini menolak bangunannya dibongkar oleh Satpol PP. Mereka mengaku telah lama tinggal di tempat ini, namun perlawanan warga tidak berujung pada kericuhan. Warga akhirnya menyetujui bangunannya dibongkar setelah bermusyawarah dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. Selain tidak memiliki izin mendirikan bangunan, pembongkaran bangunan di bantaran Sungai Pakin ini untuk pembangunan jalan inspeksi dan juga menormalisasi Sungai Pakin. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembongkaran secara bertahap dan melakukan pendekatan kepada warga yang tinggal di bantaran kali. Kali ini harus segera dikedul. Dan kedua, dijadikan jalan inspeksi yang untuk umum. Selama ini mobil saja masuk aja susah. Makanya mohon pengertian kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat bersama-sama dengan kami sangat setuju dan mendukung. Pasca terjadinya banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Utara pada pertengahan Januari lalu, Pemprov DKI Jakarta langsung bergerak cepat. Untuk mengetahui langsung perkembangan di lapangan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pengerjaan normalisasi Waduk Pluit dan Kali Pakin Senin 18 Februari 2013. Aliran air Kali Pakin sendiri terhubung langsung dengan Waduk Pluit. Nantinya, jika kondisi kali sudah bersih dari lumpur dan sampah, Pemprov DKI akan menjadikan kali tersebut sebagai kali percontohan. Hal tersebut seperti dikatakan Jokowi di sela-sela peninjauan. Untuk itu, pengerukan waduk terus dilakukan hingga mencapai kedalaman 10 meter. Karena memang itu untuk jalan inspeksi 5 meter. 5 meter ini jadi nanti ini akan dipakai untuk contoh sehingga air yang dari Ciliwung, dari Pusat, dari Cideng itu semuanya ke sini semua dalam posisi lancar. Masuk ke Waduk Pluit ini juga sudah dimulai untuk dikeruk, didalamkan. Ini nanti targetnya sampai 10 meter ke dalam. Sehingga berapa kali lipat akan ada kapasitas kan. Enggak, saya ingin memberikan contoh inilah meskipun mungkin hanya satu section ya, kali yang benar, yang dipelihara, yang menjadi sekarang menjadi baik. Nanti diteruskan oleh APBD. Ini juga sama, ini akan kita garap. Ini alat-alatnya ini eskavator, amfibi, eskavator itu semuanya bantuan dari swasta. Pinjaman dari swasta. Penertiban ini merupakan lanjutan dari program normalisasi Kali Pakin. Selama ini, Kali Pakin kerap meluap jika hujan deras dan banjir kiriman tiba. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara dan pihak pelaksana pasca darurat banjir Waduk Pluit secara mengeruk lumpur dan menertibkan bangunan liar di bantaran Kali Pakin. Pantauan berita Jakarta.com, pembongkaran bangunan dilakukan dengan bantuan alat berat jenis backhoe. Tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan dalam penertiban ini. Sejauh ini, sudah ada 130 bangunan liar yang dibongkar. Akan dilakukan pembongkaran kembali terhadap 140 bangunan di Jalan Bakti yang letaknya juga di sekitar Kali Pakin. Pada hari ini kita masih melanjutkan untuk yaitu penertiban, hal mana bahwa bantaran-bantaran kali ini yang ada bangunan-bangunan ini adalah masih sangat mengganggu untuk pengerukan. Maka secara tidak langsung kami dengan masyarakat setempat bermusyawarah dan memberikan penyuluhan, dan alhamdulillah semuanya mengerti bahwa ini adalah untuk kepentingan umum. Maka ada sekitar sepanjang dari Gedung Panjang sampai Pasar Ikan ini ada sekitar 14 bangunan termasuk WC-WC umum. Ini kita akan bongkar semuanya dan nanti akan ditindaklanjutin dari Suku Dinas PU Jakarta Utara yang hal mana nanti akan dikeruknya.
Nah, maka dengan ini kita akan lanjutkan untuk penertiban. Nanti baru yang di Jalan Bakti, karena masih ada kesulitan, ada 140 bangunan lagi yang di bantaran kali yang harus ditertibkan. Pak, ini masih ada kaitannya dengan yang waduk Pluit itu, Pak? Oh masih. Makanya justru alat ini kan masih dalam pasca banjir sampai April. Maka dengan kita menindaklanjuti mana-mana kali-kali yang menyempit, yang tidak bisa dilaksanakan, saya masuk lebih dulu, kita mengeruk. Targetnya apa? Targetnya April kita akan bisa agak lebih baik, dan nanti dilanjutkan oleh proyek APBD. Proyek normalisasi Kali Pakin dan Waduk Pluit serta pembangunan jalan inspeksi di Penjaringan Jakarta Utara terus berlanjut. Setelah sebelumnya dilakukan pengerukan lumpur dan pembongkaran ratusan bangunan liar, kali ini sebanyak 60 bangunan yang berada di tepi Kali Pakin kembali ditertibkan Senin 25 Februari 2013. Bangunan liar yang dibongkar tersebut kebanyakan lapak dagangan dan warung kecil serta toilet umum yang dibangun warga tanpa izin. Tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan dalam penertiban ini. Karena sebelum dilakukan penertiban, petugas terkait terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan peringatan kepada warga. Selain itu, warga juga telah sadar jika penertiban terkait dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mengantisipasi banjir di kawasan tersebut. Ya kita setuju, karena ini dulu udah bersepakat 2 kali panggilan di pos RW. Jadi ini ketiga kalinya ya begini habis dibongkar. Saya kira ini katanya sih mau jalan raya gitu, tambah lebar jalan. Iya, sama itu penangkalan kali, jadi kali itu harus dikeruk. Banjir terus, iya banjir terus. Ya karena ya kali atau gimana ya. Nah, itu banjir tahunan lu 5 tahun sekali lu dalam itu ya. Kalau yang biasa-biasa enggak pernah banjir. Ya, menyadari saya. Menyadari karena ya kita bersepakat semuanya harus beginilah untuk mendukung program Gubernur DKI. Untuk itu, pengerukan Kali Pakin terus dilakukan hingga mencapai kedalaman 5 meter. Sebanyak 96 kepala keluarga direlokasi ke Rumah Susun Buddha Suci, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 27 Februari 2013. Pemindahan warga ini dilakukan lantaran tempat tinggal mereka akan dibongkar guna kepentingan proyek normalisasi Kali Pakin dan pembangunan jalan inspeksi. Sebelum dipindahkan, warga telah diberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait pendataan warga yang bakal menempati rumah susun tersebut. Nantinya bangunan tempat tinggal warga yang telah kosong akan dibongkar. Kita adakan suatu musyawarah dengan baik bahwa ini nanti akan dibuat jalan inspeksi dan langsung kita keruk kalinya. Alhamdulillah mereka bersama-sama dengan masyarakat semua sama-sama untuk memindahkan itu. Karena memang keberadaannya di sisi kali yang warga memaklumin, dan makanya ini hari sudah dilaksanakan dan sudah kita langsung buatkan jalan inspeksi, kita lanjutkan. Tidak ada perlawanan sedikit dari warga? Oh tidak ada, sangat merespon sekali, warga sangat baik sekali. Bahkan sekarang kelihatannya terang begini kan baik, apalagi jalannya menjadikan lebar menjadi 7,5 meter kiri kanan. Alangkahnya baik sekali dan mereka sangat-sangat senang. Pantauan tim berita Jakarta.com, sejumlah warga tampak sedang berkemas dan memindahkan barang-barangnya dari dalam rumah. Barang-barang milik warga tersebut dibawa ke pinggir jalan dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan mobil bak terbuka. Sementara itu, beberapa warga yang belum terdaftar menempati rusun masih berupaya melengkapi dokumen-dokumen administrasi kependudukan sebagai persyaratan. Rencana relokasi ke rumah susun ini tentu saja disambut gembira warga. Di Jakarta telah menyediakan rumah susun sebagai hunian bagi warga yang direlokasi. Guna mewujudkan Kali Pakin dan area bantarannya sebagai percontohan lingkungan yang tertata baik, Pemprov DKI Jakarta berencana membuat jalan inspeksi yang bersisian dengan Kali Pakin.
Pantauan berita Jakarta.com, pasca relokasi 384 warga ke